GTM itu memang paling sering. Penyebabnya yang pertama itu karena anak itu memang sedang di fase perkembangan. Karena anak itu ada istilahnya neofobia. Tandanya itu anak menolak makan, entah karena memang anaknya nggak nyaman, atau ada masalah di makanannya, atau mungkin cara pemberiannya. Konsep MPASI itu saran terbaik di usia 1 tahun itu sudah makan menu keluarga. Jadi dia itu harus dipapar sama makanan yang sama minimal banget 10-15 kali Kak. Gitu. Jadi baru dia bisa kita katakan, oh anak ini gak suka makanan ini. Jangan sampai bikin anak itu jadi kayak sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. Jangan sampai seperti itu. Halo, aku Tiara Bunga. Saat ini aku sudah bersama dengan dokter konsultan laktasi dan konselor MPASI Dr. Dea yang akan spill tips and trick seputar MPASI supaya si kecil lebih lahap makan dan nggak ada drama lagi. Halo Dr. Dea. Halo Kak Tiara. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sangat luar biasa. Dok, sebelum kita masuk ke topik kita yang utama yaitu MPASI, boleh nih dokter kenalan sama Bestibulog. Bisa diceritakan keseharian dokter itu seperti apa dan kenapa sih tertarik untuk edukasi soal tumbuh kembang anak khususnya MPASI? Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Dea. Saat ini saya adalah konsultan laktasi dan konselor MPASI. Saya saat ini sehari-hari kerja sebagai dokter laktasi, praktek di 3 rumah sakit ya, di Brawijaya Tangerang, di RSI Abina Medika Bintaro, dan KMNC Green Lake. Selain itu juga saya seorang ibu dari 2 orang anak, salah satunya ada yang ABK. Dan ya sehari-harinya saya memang antar jemput anak sekolah, praktek di sela-sela mereka sekolah. Kalau untuk alasan kenapa saya memutuskan untuk mendalami ya, khususnya di bagian masalah tumbuh kembang anak khususnya MPASI, pasti ini juga karena pengalaman sih Kak. Ya, karena kan kita pernah membesarkan anak 2 orang ya, jadi pengalaman pastinya tidak mudah ya Kak. Ada aja dramanya. Dan disitulah akhirnya saya mempelajari lebih dalam dan ternyata ilmunya itu kepake banget Kak. Dan setelah itu karena saya memutuskan untuk kembali bekerja, jadi saya fokuskan ke bagian ini Kak. Gitu. Oke dok, kayak learning while doing ya. Betul sekali. Nah gitu Bestibulog, buat Bestibulog yang anaknya mungkin lagi picky eater atau lagi susah makan atau malah sampai GTM, tenang, kalian gak sendirian loh. Bahkan itu bikin drama banget ya dok ya. Ya, betul sekali. Dokter Dea, ngomong-ngomong soal GTM nih, gimana sih kok bisa ada istilah GTM? Munculnya tuh gimana sejarahnya dok? Baik, jadi sebenarnya GTM itu dia bukan diagnosa Kak. Itu adalah istilah populer yang suka dipakai sama masyarakat Indonesia khususnya ya, yang menyatakan bahwa anak itu menolak makan. Gitu. Sedangkan kalau di istilah medis ini tuh ada diagnosanya yaitu feeding difficulties Kak, atau feeding refusal. Jadi tandanya itu anak menolak makan, entah karena memang anaknya nggak nyaman, atau ada masalah di makanannya, atau mungkin cara pemberiannya gitu. Jadi ini lebih terkesan bahwa sebuah tanda sign bahwa anak menolak makan aja. Itu sih hanya istilah yang sering dipakai pada umumnya gitu. Sebenarnya penyebab GTM itu apa dok? Nah, GTM itu memang paling sering. Penyebabnya yang pertama itu karena anak itu memang sedang di fase perkembangan ya. Lagi di fase eksplorasi Kak. Jadi dia itu akan lebih milih main ya ketimbang untuk makan. Nah, makanya jadi suka nolak makannya itu tadi ya, usia 6 bulan dia sudah mulai bisa jalan, merembet dan lain sebagainya, jadi lebih milih untuk beraktivitas. Yang kedua, mungkin memang ada masalah nih Kak di tekstur makanannya
atau bisa juga di rasanya gitu. Tekstur misalkan terlalu kasar sedangkan anaknya masih di tahap bubur. Rasa mungkin terlalu hambar, itu juga kadang ada anak yang menolak. Dan yang terakhir juga biasanya karena anak ini tidak nyaman juga nih Kak. Anak gak nyaman misalkan sakit ya, sakit ringan atau sakit berat, sekedar sariawan ataupun misalkan kayak tumbuh gigi. Nah itu yang paling sering tuh tumbuh gigi. Terus sama yang terakhir Kak nih, yang terakhir itu ternyata adalah tekanan. Tekanan pas kita lagi ngasih makannya. Wajar ya Kak ya, namanya seorang ibu kadang kayak stres gitu. Anaknya nggak mau makan, akhirnya jadi maksa memberi ancaman, akhirnya anaknya jadi agak trauma. Jadi trauma, nggak mau makan. Betul banget. Itu sih Kak. Gitu ya. Jadi aslinya juga faktornya tuh nggak melulu tentang kesalahan dari orang tua, tapi emang dari si kecil ini lagi sering-seringnya eksplorasi. Betul. Terus selain itu kan untuk GTM pasti kan juga ada penyebabnya ya Dok ya. Nah itu apa aja yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dan apa yang seharusnya dihindari oleh orang tua? Baik, yang pertama yang harus dilakukan, memang kita itu sebaiknya tidak melakukan pemaksaan. Ya itu tadi ya, kita tidak boleh melakukan pemaksaan apalagi ancaman kepada si kecil. Karena makan ini sebenarnya jangan sampai bikin anak itu jadi kayak sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian kita tetap harus menjadwalkan makan sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Biasanya kan ada 3 kali makan utama, 2 kali makan snack seperti itu. Dan kita tidak memaksakan harus habis juga Kak. Jadi makanya kalau feeding rules atau aturan makan, memang sebenarnya anak itu makan cuma 30 menit aja. Sebaiknya nggak usah dipaksa sampai 1 jam atau lebih, karena takutnya kan merubah rasa dari makanan itu sendiri dan anak juga bosan gitu. Terus juga disarankan untuk menghindari distraksi Kak, kayak kita nggak boleh nih ngasih makan anak sambil kasih gadget, screen time, TV, HP ya, karena anak jadinya fokusnya ke alat-alat tersebut Kak. Jadi makan tuh sekedar mangap, tapi ketika nggak dikasih distraksi, dia itu malah jadi bener-bener tutup mulut gitu Kak, jadi nggak mau. Nah makanya itu sebaiknya dihindari. Terus juga usahakan untuk tidak ada paksaan, karena biar bagaimanapun itu akan terekam ya oleh si kecil dan terbawa secara tidak langsung, jadinya nanti makan makanan itu kayak bawaannya nggak mau terus gitu Kak. Tapi kan kita artinya nggak boleh maksa si kecil ya untuk makan apa yang nggak dia doyan. Tapi kalau itu bisa menyebabkan picky eater, nah itu gimana Dok? Biar si kecil itu nggak jadi picky eater dan gimana caranya dilakukan sejak MPASI? Nah, picky eater itu sebenarnya dia itu bukan muncul tiba-tiba. Dia nggak muncul tiba-tiba, itu biasanya karena sudah berulang-ulang. Nah, paling sering penyebab picky eater itu adalah karena kita tuh terlalu sering memberikan makanan yang itu-itu aja yang disukain sama anak. Kita juga jarang kasih variatif menu-menu lainnya gitu. Atau mungkin kita memberikan makanan rasanya terlalu mendominasi, misalkan terlalu asin, terlalu manis. Nah jadinya anak tuh ketika dikasih yang rasanya hambar, dia langsung menolak gitu. Jadi kayak agak pilih-pilih, atau tekstur-tekstur itu tadi maunya yang kriuk-kriuk seperti itu. Nah artinya memang karena tidak terbiasa, kitanya mudah menyerah, terus mudah melebeli anak, oh anaknya nggak suka nih, jadi kita nggak usah kasih, akhirnya beneran nggak dikasih Kak. Nah karena anak itu ada istilahnya neofobia Kak, jadi dia itu harus dipapar sama makanan yang sama minimal banget 10-15 kali Kak gitu. Jadi baru dia bisa kita katakan, oh anak ini nggak suka makanan ini. Kalau baru 1 kali coba dia udah nolak, itu belum, kitanya sudah menyerah, itu jangan ya Kak. Itu bukan berarti nggak suka makanan itu. Suka. Bisa jadi di percobaan yang ketiga, di percobaan yang kelima ini anak baru menerima gitu. Jadi jangan mudah menyerah lah. Oke. Gitu, Kak.
Terus kalau aku lihat nih dok, kayak ibu-ibu kan sering nih scroll TikTok, terus kayak konten-konten. Jadi kan dokter bilang kalau bisa kasih MPASI itu dengan rasa yang enggak hambar, karena anak itu sudah merasakan ASI yang rasanya agak gurih, ada gurihnya, ada manisnya. Nah, sedangkan di video-video TikTok itu konten-konten kayak jangan terlalu sering memberi gula pada anak, memberi garam ke anak. Nah, itu kalau tips dari dokter itu gimana? Nah, jadi bumbu-bumbu ini bukan berarti 100% dilarang, itu tidak ya Kak. Karena memang ASI sendiri punya rasa ya. Dari apa yang dimakan sama ibu itu pasti ada sedikit rasa-rasa yang mengalir di ASI. Jadi kalau anak benar-benar hambar, wajar banget dia ada penolakan. Nah, garam, gula itu ada batasan yang boleh dikonsumsi sama si kecil. Jadi memang artinya kayak sejumput, misalkan kita berikan garam sejumput sedikit, itu ngasih nggak apa-apa Kak, gitu. Atau kalau zaman sekarang itu kan banyak juga yang jual bumbu-bumbu untuk bayi ya, yang mungkin dia tidak mengandung MSG, benar-benar dari bahan alami. Yang seperti itu bisa dipertimbangkan kok Kak untuk diberikan. Terus dok, kan banyak nih, pasti banyak orang tua yang merasa aduh ribet banget sih MPASI, kayak harus ngoleni ininya apa, berasnya, terus harus diulek, harus ya pokoknya harus telaten banget. Sebenarnya boleh nggak sih kalau MPASI itu pakai menu keluarga sehari-hari? Tentu boleh banget Kak, karena memang pada dasarnya konsep MPASI itu saran terbaik di usia 1 tahun itu sudah makan menu keluarga. Nah, jadi memang itu yang sangat direkomendasikan supaya apa, kita juga sebagai keluarga tidak repot nih untuk mengolahnya gitu. Bahkan kalau perlu istilahnya anak ini dibiasakan dengan makanan sehari-hari yang dimakan keluarga. Nah gitu. Itu juga bikin gak picky eater ya dok? Iya betul kan. Kadang-kadang anak tuh kalau ngelihat orang tuanya makan itu jadi ikutan semangat makan gitu loh. Yes, betul banget. Jadi ikut lahap orang tuanya. Lahap, kadang ikutan pengen apa yang di piring orang tuanya gitu. Oke. Terus kayak saya nih dok, saya kan juga kerja ya. Maksudnya sebagai orang tua yang sibuk, ada gak sih tips praktis supaya tetap bisa kasih MPASI ke anak dengan porsi yang wajarnya MPASI? Baik, memang kan nggak bisa dihindari ya bagi working mom khususnya, gimana caranya bisa tetap memberikan MPASI buatan sendiri di rumah gitu ya. Nah, kita bisa melakukan masak untuk beberapa batch ya, artinya untuk beberapa porsi. Jadi kita masak sekaligus banyak, lalu untuk beberapa kali makan. Nanti kita bisa simpan misalkan di freezer Kak per porsinya gitu. Jadi kalau butuh tinggal kita hangatkan seperti itu. Dan juga khususnya kita kasih kandungan nutrisi yang padat tapi bergizi. Jadi misalkan seperti telur, ayam, daging, protein-protein lainnya supaya walaupun ini jumlahnya sedikit, nggak terlalu banyak, tapi ini bisa menaikkan berat badan si kecil dengan maksimal. Gitu. Terus kalau misal tadi kan di frozen ya dok ya, itu mengurangi nilai gizi yang ada di MPASI nggak dok? Kalau proses masaknya itu sebenarnya lebih berpengaruh gitu ya Kak. Jadi memang kan kenapa kalau untuk MPASI sendiri disarankan untuk masak itu di panci. Jadi kayak kita masak biasa gitu ya, memasukkan bahan-bahan langsung mungkin 10-15 menit untuk prosesnya. Yang sudah tidak direkomendasikan itu kan kayak penggunaan slow cooker. Nah, Kakak pernah dengar nggak? Nggak direkomendasikan. Iya, padahal itu praktis banget Kak, jujur. Betul, sangat praktis karena tinggal dicemplung-cemplungkan aja ya. Terus jadi bubur atau jadi bubur. Nah, itu Kak yang bikin nutrisinya rusak. Kenapa? Prosesnya lama kan Kak? Banget. 8 jam apa lebih ya Kak ya. Kebayang dong Kak. Kita aja masak kalau bikin sop baru 1 jam kayaknya sayurannya lembek Kak. Iya. Jadi kebayang itu pasti hilang semua Kak nutrisinya. Jadi kayak lebih baik pakai panci biasa. Panci biasa kayak proses masak sebentar gitu. Terus kita simpan di freezer. Ya karena freezer kan menahan pertumbuhan. Jadi bukan di freezernya tapi lebih ke proses masaknya itu Kak yang diperhatikan gitu.
Dok, tadi kan kita bisa nih pakai menu keluarga untuk MPASI si kecil. Boleh nggak spill menu simple apa yang bisa kita buat untuk si kecil dari menu keluarga? Oke, misalkan gini Kak, kita coba buat sop ayam pakai wortel, pakai kentang gitu ya. Nah, saat proses buat, kita kan langsung bikin untuk yang dewasa dan anak sekaligus. Tapi bedanya di sini jangan langsung kasih bumbu-bumbu Kak. Seperti garam yang strong-strong sih jangan sebaiknya. Untuk anak atau bayi kita pisah dulu ya, sebelum sesuai porsinya. Sesuai porsinya belum dibumbuin. Oke. Nanti sisanya baru yang dewasa bumbukanlah sesuai ini ya bumbunya orang dewasa. Untuk yang anak-anak bumbunya disesuaikan tuh tadi, mungkin garam, gula tetap diberikan tapi sedikit. Terus juga kalau terlalu besar potongannya kita bisa cincang, bisa kita haluskan ya Kak ya. Oke. Kemudian juga setelah itu tinggal kita simpan per porsi itu tadi. Terus misalkan menu lainnya apa? Misalkan mau bikin sapo tahu gitu juga sama. Tapi intinya adalah bumbunya disesuaikan. Tekstur disesuaikan usia. Kalau anaknya masih 6-8 bulan itu biasanya masih bubur halus ya. Jadi dilumatkan. 9-11 dicincang halus. Jadi ya itu sesuaikan aja dengan dicincang. Di atas 12 bulan bisa menu keluarga tapi mungkin tidak sebesar potongan-potongan orang dewasa juga sih. Jadi lebih dikecilin aja gitu. Terus kalau nilai gizinya gimana dok? Untuk nilai gizi tuh kembali lagi kalau kita proses masaknya itu aman ya, tidak terlalu lama, sebenarnya gizi tuh tetap aman sih Kak. Terus mungkin bisa tambahkan kayak lemak-lemak sehat juga nih, karena ini kan untuk anak-anak ya, kasih lemak-lemak sehat di makanannya sebelum disajikan misalkan gitu. Karena anak itu emang lagi butuh-butuhnya lemak ya dok ya. Betul. Terakhir nih dok, kan kadang ada ibu-ibu nih Besti Bulog, mungkin ada yang merasa bersalah karena anaknya itu terlalu lama GTM yang menyebabkan berat badannya stagnan atau malah turun. Nah itu boleh dong dok kasih semangatnya untuk Besti Bulog di luar sana. Baik, jadi ibu-ibu di luar sana yang anaknya lagi ngalamin GTM, jangan merasa gagal. Kenapa? Karena sebenarnya MPASI ini goalsnya bukan sekedar anak harus makan, anak yang penting kenyang, tidak. Karena di sini kita itu harus membangun ikatan bonding nih antara anak dengan makanan. Jangan sampai dia tuh malah timbul trauma yang bikin dia tuh jadi malah males untuk makan gara-gara proses makannya ini tidak menyenangkan gitu. Jadi wajar, apalagi anak-anak itu memang fluktuatif ya. Jadi kadang lagi mau dia makannya banyak, kadang lagi sedikit makannya sedikit. Bahkan yang sehat sekalipun juga bisa anggot-anggotan ya istilahnya. Lagi mau banyak-banyak, lagi sedikit-sedikit. Jadi artinya jangan hanya terpaku kepada hari ini berhasil makan berapa banyak, berapa porsi, tapi fokus gimana anak ini diberikan makan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, tidak pakai tekanan, tidak pakai ancaman, supaya kedepannya tumbuh kembangnya jauh lebih baik gitu. Oke. Wah menarik banget ya Besti Bulog. Dari obrolan kita kali ini kita jadi tahu kalau MPASI itu enggak perlu ribet, bahkan bisa dari menu keluarga sehari-hari asalkan kita tahu cara mengolahnya dengan tepat. Mulai dari memahami penyebab GTM, terus menghindari kebiasaan yang bisa menyebabkan picky eater, sampai menyajikan menu favorit bervariasi dan menyenangkan untuk si kecil. Dan buat Besti Bulog yang lagi menyiapkan MPASI, bahan dasar itu juga penting banget ya dok? Betul banget. Salah satunya yaitu beras. Nah untuk beras Beef Food Setara Ramos ini cocok banget jadi pilihan bahan utama MPASI kalian karena diolah dengan teknologi modern dan berasal dari petani lokal. Dan teksturnya dok sangat pulen dan mungkin itu sangat cocok ya untuk dijadikan bubur bayi. Dr. Dea, terima kasih banyak atas insight-nya hari ini ya dok. Sama-sama Kak Tiara. Terima kasih sudah bagi-bagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk Besti Bulog yang sedang nonton video Biris kali ini. Amin. Untuk Besti Bulog, terima kasih sudah menyaksikan Biris episode kali ini. Sampai jumpa di Biris episode selanjutnya and see you.